Terima kasih Tuhan, kami bersyukur apabila sampai sore hari ini Engkau izinkan kami berhimpun di tempat ini untuk menyembah memuji-Mu. Biarlah apa yang kami persembahkan lewat pujian berkenan di hadirat Yang Kudus. Layakkan kami, tuntun setiap kami Tuhan, melewati hari-hari ke depan yang tidak menentu untuk selalu berserah mengandalkan Engkau. Kami bangga menjadi milik-Mu. Kami bersyukur menjadi anak-Mu. Aku percaya Bapa, Engkau akan memberi tuntunan-Mu dalam kehidupan dunia yang gelap ini. Apapun yang terjadi, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami, anak-anak-Mu yang berharap bersandar kepadamu. Kami mengimani Tuhan, Engkau ikut berperkara dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Tuntun setiap hari langkah-langkah kami. Biarlah kami boleh mengalahkan ketakutan, kekhawatiran yang ada di depan kami menghadapi situasi yang tidak semakin baik. Tapi aku punya Allah yang baik, yang sanggup menolong, menyertai, memberkati kami, memulihkan kami, menolong kami. Biar firman-Mu meneguhkan kami, sehingga kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami rindu firman-Mu memperbarui sikap kami, untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan telah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Silakan dulu. Terima kasih. Ya, tetap di situ ya. Salam. Kurang keras ini. Salam. Kurang keras. Salam. Sudah makan? Belum? Sama. Ya, terima kasih. Hari ini saya melayani 2 kali. Jam 10 dan yang jam 4 sore ya. Kita akan belajar sama-sama saudara. Kalau saudara lihat berita-berita akhir-akhir ini saudara, bagaimana seorang ibu kejam untuk mencekik bayi yang baru lahir. Dia membunuh anaknya dan dia sendiri bunuh diri. Dia menulis surat dan surat itu ditemukan oleh pihak yang berwajib. Yang tega membunuh bayinya baru lahir, mencekik dan membuang, tidak ada rasa bersalah. Karena apa saudara? Mereka dikuasai oleh sesuatu yang roh-roh yang membawa kehidupan mereka takut dan khawatir. Kalau bayinya, anaknya besar, bagaimana biaya hidupnya? Dia tidak merasa bersalah bahwa itu berdosa. Kalau saudara lihat banyak ya di TV, di medsos, mereka yang tidak tahan dengan penderitaan mati bunuh diri dari terjun dari mall. Ada pengusaha yang mereka khawatir takut, akhirnya apa? Juga bunuh diri. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Biarlah melalui firman pada sore hari ini, kita berpegang kepada firman Tuhan apapun yang terjadi. Jangan pernah takut dan khawatir, kita punya Allah yang baik. Amin. Kekhawatiran bisa datang kepada siapapun. Tidak melihat sekte, tidak melihat umur, tidak melihat jabatan, tidak melihat status sosial. Semua mengalami ketakutan, kekhawatiran. Yang membedakan adalah respon kita saat takut dan khawatir itu terjadi. Apa respon kita? Ada yang mereka dibelenggu oleh ketakutan, kekhawatiran, akhirnya apa? Terpuruk, sakit penyakit, terpuruk, tidak bisa berkreasi lagi, terpuruk. Mereka akhirnya apa? Mereka frustasi, stres. Tapi kita punya Allah yang ajaib, yang memerintahkan hari ini untuk kita mengimani firman. Janganlah kamu khawatir. Kita baca Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah, kurang keras sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Jangan adalah suatu perintah. Jangan. Bagaimana Pak kalau saya khawatir? Sekolah anakku biaya tidak ada. Masa depan belum kelihatan baik. Pekerjaan bisnis melihat menurun. Bagaimana saya tidak bisa khawatir Pak? Pasti setiap orang pasti mengalami kekhawatiran Pak. Pasti. Tidak ada satupun orang di dunia yang hidup ini tidak pernah mengalami kekhawatiran. Semua pernah mengalaminya. Dan yang paling penting kita harus tahu bagaimana cara menangani ketakutan dan kekhawatiran yang melanda kita, yang datang kepada kita. Apa yang menyebabkan kekhawatiran manusia? Ada 4. Pangan, 4P, pangan, makanan. 2, P kedua papan, rumah tinggal. Ketiga, P, pakaian, apa yang hendak kita pakai, apa yang hendak kita gunakan. Yang keempat, pengakuan jati diri. Jangan-jangan kita tidak dihormati, tidak dihargai, merasa direndahkan. Itu yang membawa kita ke kekhawatiran hari lepas hari. Bagaimana dengan kecukupan apa yang terjadi dengan hari esok? Apa yang terjadi dengan bulan depan? Pekerjaan anakku, rumah tanggaku, keluargaku, apa yang terjadi? Makanan hari ini sudah terakhir. Bulan ini mungkin sudah terakhir. Bahkan kontrak rumah harus saya perpanjang, tidak ada uang. Dan saya harus menyediakan diri untuk pakaian keluarga saya, anak-anak saya tidak pernah ganti. Bahkan diri saya sendiri pakaian bekas. Mungkin ada seperti itu. Kekhawatiran terjadi. Bagaimana sikap kita? Tapi Tuhan berkata dalam diri kita lewat firman-Nya. Kita kadangkala takut dan khawatir oleh bayang-bayang yang belum pasti, belum pernah terjadi, kita takut. Jangan-jangan kita takut khawatir akan masa depan kita. Kita takut khawatir akan hari esok. Kita takut khawatir akan pekerjaan. Kita takut khawatir akan keluarga kita. Kita takut khawatir akan segala sesuatu yang terjadi hari esok. Yang belum terjadi kita khawatirkan. Kalau saudara ingat pujian waktu di Pantai Kosta, saya senang pujian ini. Pujian ini ritmenya semangat, tapi ini membangkitkan gairah bahwa pujian ini membawa berkat. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, apa yang hendak kamu pakai. Jangan kamu khawatir. Terus ayah kamu khawatir. Nah saudara, lagu ini lagu sudah lama. Sudah ketemu syairnya? Ya, sudah ketemu syairnya? Oke, 1, 2, 3. Jangan kamu khawatir. Katakan, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Katakan aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir,
Apa yang aku makan dipakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Saudara, setiap orang pasti mengalami kekhawatiran, setiap orang pasti mengalami ketakutan. Tapi Tuhan berfirman, janganlah hendaknya kamu khawatir apa hendak yang kamu makan, minum. Jangan kamu khawatir apa hendak yang kamu pakai. Lihat burung di udara, dia tidak menabur, dia tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun dipelihara oleh Bapakmu di surga. Bukankah kamu, bukankah kita lebih daripada burung-burung di udara? Firman Tuhan. Jangan kamu khawatir. Terus kalau khawatir datang gimana, Pak? Kalau ketakutan datang gimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Seringkali seperti itu. Kalau kekhawatiran, ketakutan mengetuk pintu hatimu, mengetuk hidupmu untuk masuk, jangan bukakan dengan tangan kosong, dengan hati kosong. Bukakan dengan iman, maka dia akan lari. Takut akan lari, khawatir akan lari. Karena apa? Imanmu yang menghalau kekhawatiranmu, imanmu yang menghalaukan ketakutanmu. Maka firman, janganlah hendaknya kamu khawatir. Matius 6 ayat 25. Janganlah hendaknya kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum. Dan jangan pula kamu khawatir apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan? Tubuh ini lebih penting dari pakaian. Pandanglah burung-burung di udara. Pandang. Dia tidak pernah mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Tidak pernah mengumpulkan sesuatu untuk hari esok. Tapi Tuhan memelihara. Bukankah kita semua jauh melebihi burung-burung itu? Jangan pernah khawatir. Seringkali saudara, ketakutan, kekhawatiran tidak bisa kita lawan. Sehingga ketakutan itu membawa dampak yang negatif dalam hidup kita. Kita berani mencuri, kita berani membunuh, kita berani merampok. Karena apa? Kita takut kekurangan, kita takut kelaparan. Segala sesuatu kita lakukan, itu orang dunia. Tapi anak Tuhan diperintahkan, jangan hendaknya kamu khawatir. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Serahkan. Serahkan. Kalau orang menyerahkan itu pasti datang memberikan kepada sesuatu, kepada orang yang dipercayai. Suatu contoh, kunci mobil, serahkan kunci mobilmu kepada temanmu, pasti konsisten. Habis itu apa? Kunci mobilmu mana? Tidak ada, sudah terserah. Tuhan serahkan. Serahkan. 1 Petrus 5 ayat 7. Betul ya, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Ah ya betul. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan saudara. Kalau kekhawatiranmu datang, hidupmu tidak mampu untuk mengatasinya, jangan pernah saudara takut. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Serahkan. Orang menyerahkan itu berarti memberikan sesuatu kepada yang dipercayai. Kekhawatiranmu serahkan, hidupmu serahkan kepada Tuhan. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran akan menyusahkan hidupmu. Saudara tidak akan nyaman. Hidupmu, tidurmu, makanmu. Dan saudara selalu was-was
merasa tidak tenang karena saudara menyimpan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau saudara serahkan Tuhan, rumahku bulan depan habis, bisnisku kok seperti ini, aku tidak mau khawatir, tidak mau dihinggapi rasa takut. Aku serahkan padamu Tuhan. Aku percaya Engkau menyertaiku, Engkau tidak pernah meninggalkanku, seperti janjimu Tuhan. Tuhan berjanji kepada setiap kita, orang-orang yang mencintai Tuhan, yang berharap bersandar Tuhan. Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkanmu, aku sekali-sekali tidak akan membiarkanmu. Itu janji Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan ada bersamamu. Percayai langkahmu. Mungkin saudara hari ini mengalami sesuatu, jangan saudara bawa sendiri. Saudara gak akan kuat. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mampu Tuhan, aku serahkan kepadamu. Jangan saudara membawa ketakutan, kekhawatiranmu sehingga saudara dihinggapi rasa was-was. Dan saudara tidak enak makan, tidak enak tidur. Dan kekhawatiran, ketakutan akan membawa penyakit. Orang itu lama-lama tidak bergairah. Lama-lama timbul depresi. Timbul kekhawatiran yang kuat, depresi. Dia melakukan segala sesuatunya, tidak ada kebahagiaan lagi. Kalau itu dibiarkan berlangsung lama, maka sakit fisik dan jiwanya akan terganggu. Makanya Tuhan berkata, hidup ini lebih penting. Hidup ini lebih penting dari makanan, tubuh ini lebih penting dari pakaian. Kalau saudara hari ini hidup, saudara sehat, saudara punya Tuhan Allah yang ajaib. Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan, dan ingat, setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, Tuhan sudah berpegang kepada janjinya. Aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkanmu, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu janji Tuhan. Mungkin hari ini saudara melewati sesuatu, masalah demi masalah terjadi. Tuhan berkata, sekalipun engkau melewati air, aku menyertaimu. Ataupun melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan lewat api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakarmu, sebab akulah Tuhan Allahmu, Allah Israel yang Maha Kudus, Juru Selamatmu. Itu janji Tuhan. Jangan pernah takut. Yesaya 43 ayat 2 dan seterusnya. Jangan kamu takut, khawatir. Tuhan berkata, sekalipun saudara berjalan melewati air, sungai, api, Tuhan berjanji menyertaimu. Berjanji memberi kemenangan atas hidupmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Siapa yang bisa melawan kedaulatan Tuhan? Karena kekhawatiran tidak menambah sejengkal usia, tapi sebaliknya kekhawatiran akan mempercepat kita masuk kubur. Kekhawatiran akan membawa kita kepada sakit penyakit. Jangan pernah menyimpan ketakutan dan kekhawatiran. Serahkan pada Tuhan. Kita akan
sama-sama pujikan. Pujian yang pertama tolong tampilkan syairnya. Bukan satunya. C. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Amin. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut. Amin. Untuk melangkah maju. Benar Tuhan. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Amin. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, seringkali kita meragukan pertolongan Tuhan. Kita seringkali meragukan cinta kasih Tuhan. Aku sudah gak kuat Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Kapan selesainya ini Tuhan? Saya bersyukur Tuhan memberi kekuatan penghiburan kepada setiap kita. Israel ditolong Tuhan lewat padang gurun. Menurut ukuran manusia tidak mungkin hidup. Tidak mungkin orang bisa bertahan di padang gurun 40 tahun saudara. Tiang awan diberikan untuk umatnya supaya mereka ditolong tidak kepanasan. Tiang api diberikan supaya tidak kedinginan. Itu kasih Tuhan saudara. Tapi top orang Israel berontak, top orang Israel bersungut-sungut. Itu sama dengan kita. Kita sudah ditolong. Seringkali kita ingkar, kita tidak setia. Kita sudah melupakan kasih Tuhan. Itu juga terjadi atas kita. Banyak pertolongan terjadi, kadang-kala kita lupa. Umat Israel pun seperti itu. Tapi Tuhan penuh kasih. Dia tetap menolong umatnya. Menolong, menyertainya. Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kamu takut, sebab aku menyertaimu. Janganlah kamu bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 saudara. Tuhan perintahkan jangan takut. Akulah Tuhanmu. Kau menghadapi apapun, kalau engkau bersamaku, aku bersamamu, pasti semua terlewati dengan baik. Jangan pernah takut. Tapi seringkali kita meragukan. Ingat, kekhawatiranmu, ketakutanmu tidak menambah sejengkal usia kita, tapi akan mempercepat kita mati, bahkan sakit.
kita harus melepaskan diri dari kekhawatiran. Kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Saat takut, khawatir datang mengetuk pintu hatimu, bukalah dengan imanmu, maka dia akan lari. Saat khawatir dan takut mengetuk pintu hatimu, pikiranmu, bukalah dengan iman, maka dia akan lari. Jangan persilahkan masuk, buang dia, usir dia. Karena imanlah yang bisa mengalahkan ketakutan dan kekhawatiranmu. Iman kepada Tuhan. Iman bahwa Tuhanku lebih hebat dari segalanya. Tuhanku lebih dahsyat dari kekhawatiranku. Tuhanku lebih dahsyat dari ketakutanku. Dia lebih hebat. Dia sanggup menolongku. Meskipun hari ini tidak kelihatan. Jangan pernah meragukan kasih cinta Tuhan. Saatnya pasti terbukti. Banyak keajaiban terjadi atas hidup saya. Saya pernah khawatir, pernah takut mau bunuh diri, saudara. Saya tidak tahan akan hidup ini. Waktu itu anak-anak saya masih kecil. Nyicil rumah tidak bisa. Bayar PDAM tidak bisa. Bayar listrik, telepon listrik tidak bisa. Teleponnya masih telepon yang biasa, saudara. Tidak bisa. Istri saya sampai jualan nasi campur rujak. Karena apa? Untuk rumah setiap bulan membayar tidak bisa. Sepeda motor satu hilang, dan hilangnya di gereja lagi, saudara. Saya kemana-mana naik bemo. Takut, khawatir, saya tidak sanggup. Apalagi saudara, orang BTN kalau datang istri saya nangis. Dari jauh orang BTN sudah datang, ini pasti ke rumahku, nagih hutang. Istri saya jerit takut. Pernah saya, Tuhan, panggil aja aku. Aku tidak tega melihat istriku dan anak-anakku. Tidak mampu aku, Tuhan. Tidak sanggup. Tapi Tuhan itu baik. Di dalam ketakutan, kekhawatiran, saya menemukan kekuatan baru di dalam firman. Firman itulah yang meneguhkan, menguatkan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau berpaut kepada Tuhan. Matius 19 ayat 26. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah segalanya mungkin. Dan saya mulai berpaling dan saya mulai bertekuk lutut, saya menangis di kaki Tuhan. Tuhan, tolong aku. Gimana ini rumah cicilan? Gimana air PDAM pun semua, Tuhan, tidak ada uang. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. 1 Korintus 2 ayat 9 diberikan Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Tuhan memberkati saya luar biasa. Dengan caranya yang ajaib. Caranya yang luar biasa. Saya bisa melunasi, bukan nyicil lagi, rumah bisa saya lunasi. Ajaib cara Tuhan. Sungguh tidak terbayangkan, tidak terpikirkan. Saya hanya berpegang pada firman. Imani, saudara. Firman Tuhan yang saudara buat terima, imani. Imani dan perkatakan itu firman dalam hatimu, dalam hidupmu, renungkan. Dan itu akan menjadi hidup di dalam rohmu. Seperti Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup dan kuat. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Yang menusuk amat dalam jiwa dan roh. Memisahkan jiwa, roh, memisahkan sendi dan sumsum, dan sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Firman itu hidup. Saya perkatakan, Tuhan, Engkau berfirman jangan takut. Engkau berfirman jangan khawatir. Engkau berfirman diberkati orang yang mengandalkan Tuhan.
Engkau berfirman bahwa aku sekali-sekali tidak akan pernah membiarkanmu. Engkau berfirman, Engkau selalu menuntun setiap langkahku. Aku imani, aku berkatakan. Dan saya ditolong dengan ajaib oleh Tuhan. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Katakan sama-sama, sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Amin. Katakan, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam firman-Mu sungguh ajaib. Bimbing langkahku, bimbing jalanku. Amin. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman Tuhan itu ajaib. Amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang difirmankan pasti dikenapinya. Allah bukan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan Dia berfirman dan tidak melakukannya, berbicara dan tidak menepatinya. Orang lain bisa berbohong, tapi Tuhan tidak pernah. Makanya dikatakan Allah bukan manusia. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia sehingga berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, berbicara dan tidak menepatinya. Apa yang difirmankan pasti jadi, selagi saudara dan saya percaya. Firman Tuhan adalah buku yang luar biasa, kitab lain daripada yang lain. Banyak orang berani mati percaya akan isi kebenarannya. Makanya saudara, di dalam perjanjian lama baru, saudara ingat orang yang dipakai Tuhan, yang mempercayai Tuhan, berani mati syahid karena dia mempercayai firman. Banyak orang ditolong saat dia memperkatakan firman, dia mempercayai firman. Karena firman adalah wahyu Allah. Firman adalah makanan dan untuk kesehatan kehidupan rohani kita. Firman itu harus kita ucapkan, kita lakukan. Biar ketakutan, biar kekhawatiran itu sirna. Iman di dalam firman itu yang akan mengalahkannya. Makanya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Kalau saudara tidak suka firman, saudara tidak dengar firman, saudara tidak mencintai firman, gimana saudara bisa beriman, bisa mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran? Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, datang dari pendengaran. Orang benar akan hidup oleh iman.
Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara punya iman, jangan pernah ragu. Imanmulah yang menarik kuasa Tuhan. Imanmulah yang menarik hadirat Tuhan. Imanmulah yang membawa keajaiban di dalam kehidupanmu. Saat saudara mengalami himpitan, takut, khawatir, beriman, percaya akan firman, maka itu akan lalu dari hadapan. Saya banyak mengalami, saudara. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengalahkan situasi dunia yang tidak baik ini? Tidak bisa tidak, hanya beriman. Imanmu kuat dan tidaknya tergantung gimana responmu terhadap firman Tuhan. Bagaimana hidupmu bergantung pada firman Tuhan. Meresponi akan firman Tuhan, itu yang menumbuhkan iman. Kalau saudara tidak punya iman, bagaimana kekhawatiran, ketakutan bisa sirna? Tidak bisa. Tapi kalau saudara ada iman, khawatir mengetuk pintu, ketakutan mengetuk pintu, imanlah yang membuka pintu, dia akan lari. Dia akan lari. Makanya firman di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau hari ini saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran, pegang janji Tuhan, beriman apa yang diperkatakan lewat firman Tuhan terjadi atas hidupmu. Terjadi atas hidupmu. Pimpin jalanku, bimbing langkahku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Amin saudara. Apa yang kita harus lakukan untuk melepaskan diri dari kekhawatiran? Pertama saudara harus berpegang teguh kepada firman. Apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya, itu saudara harus responi, imani. Tuhan memperkatakan, aku ini mempunyai rancangan yang baik atasmu. Tapi kalau hari ini rancangan belum terjadi, kebaikan Tuhan belum terjadi atas hidupmu, jangan pernah mengeluh. Mungkin saudara lagi diproses, mungkin ada sesuatu yang salah atas hidupmu. Tapi percayai, Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Apa yang dikatakan pasti terjadi. Dan Tuhan mau segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, kita itu berserah. Tuhan, aku serahkan kepadamu Tuhan. Segala ketakutanku, kekhawatiranku, aku serahkan kepadamu. Aku percaya Tuhan. Aku punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang kusembah di dalam nama Yesus. Sesuai imanku itu terjadi. Segala kekhawatiran, ketakutan aku tolak di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu. Hari ini aku menghadapi masalah, mungkin persoalan hidupmu, masalah keluargamu, masalah bisnismu. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Percayai janji Tuhan. Orang sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan tidak pernah dikecewakan Tuhan. Hari ini situasi tidak semakin baik. Saya kemarin keliling di mal-mal, pas ngantar istri, banyak yang tutup. Bahkan ada tulisan di mal itu ditulis begini, disewakan gratis, hanya bayar maintenance listrik. Sampai seperti itu, gratis disewakan, nggak usah bayar. Tempat ono ae, tapi benulan biaya maintenance bayaran. Semua mengalami kesulitan.
kekhawatiran, ketakutan, apa yang kita harapkan, kita harus dekat kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Seperti ranting melekat pada pokok anggur. Nutrisi kehidupan dari Tuhan akan mengalir pada carang-carang. Dan memberi buah pohon kehidupan atas setiap kita. Karena Tuhan berfirman, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia akan dibuang keluar. Seperti ranting dan menjadi kering. Dikumpulkan orang, dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 5 sampai 7. Ayat 7 berkata, jika firmanku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Minta saja apa yang kamu minta dan kamu akan menerimanya. Kita baca mulai ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa, berarti saudara dan saya itu, kalau saudara melekat kepada Tuhan, jaminan Tuhan, saudara tidak akan dibuang, saudara akan berbuah. Barang siapa tinggal di dalam aku dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan, di luar Yesus, saudara akan tidak mampu melakukan segala sesuatu yang saudara anggap mampu. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Itu janji Tuhan. Syaratnya apa? Saudara tinggal dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan. Firman ada dalam hidupmu. Perkatakan firman Tuhan, dan itu yang akan terjadi. Saudara melekat kepada Tuhan. Firmanku tinggal di dalam kamu, dan kamu akan menerima apa yang kamu minta. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Kalau saudara hari ini mengalami ketakutan, kekhawatiran, percayai bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Dengan iman aku kalahkan takut, khawatir, aku kalahkan, aku usir mereka. Di dalam iman dalam nama Yesus. Maka hidupmu akan penuh berkemenangan. Meskipun janji Tuhan belum kelihatan, tapi hatimu ada damai sejahtera, sukacita, percaya. Saat Yosua diperintahkan Tuhan untuk mengelilingi Yeriko, dia disuruh apa? Sederhana. Hanya untuk berputar 1 kali 1 hari, memuji Tuhan. Hari yang ke-7. Dan dia percaya akan firman Tuhan. Waktu hari ke-7, 7 kali kamu memutar bersorak, roboh itu tembok Yeriko. Yosua tidak berkata, Tuhan mosok tembok koyong ini roboh gara-gara aku mubeng gini meliling-keliling. Tidak mungkin lah Tuhan. Tidak. Yosua tidak pernah meragukan akan perkataan firman Tuhan, meskipun itu tidak masuk akal. Dan apa yang terjadi? Saat dia memperkatakan firman, mempercayai firman, mujizat itu terjadi. Roboh Yeriko. Makanya Yosua percaya. Dan Yosua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, firman ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan itu terjadi atas Yosua. Terjadi atas Yosua.
Kalau saudara ingin berhasil, beruntung dalam hidupmu, perkatakan, lakukan firman. Kekhawatiran, ketakutan akan sirna dalam hidupmu. Lakukan firman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman ini renungkanlah siang dan malam. Itu yang Yosua lakukan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu Daud mengimani bahwa firman Tuhan itu pelita, terang di dalam kegelapan dunia ini. Saat firman itu ada dalam hidupmu, maka pikiran hati kita dipenuhi oleh terang ilahi. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau saudara tidak suka firman, hati-hati, kekhawatiran, ketakutan akan membelenggu hidupmu. Dan Daud berkata, sekiranya firman-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku akan binasa dalam sengsaraku. Jadi Daud berkata, kalau aku tidak senang akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan, waktu aku mengalami kesulitan, mengalami masalah, aku wis tenggelam. Makanya Daud berkata, sekiranya firman-Mu tidak menjadi kegemaranku. Berarti apa? Daud itu gemar, senang, baca, merenungkan firman Tuhan. Dan dia memperkatakan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 19. 92, 119 ayat 92. Mungkin ya. Oh, 19 ayat 92, Mak. 119 ayat 92. Sekiranya firman-Mu, nah itu ya, sekiranya Taurat-Mu, firman-Mu itu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Makanya Daud itu tahu bahwa firman itulah yang memberi kekuatan atas hidupku untuk melangkah bersama Tuhan. Tanpa firman, aku pasti binasa. Tanpa firman. Makanya saudara, hari ini saudara dengan firman, dengar firman, imani. Perkatakan, renungkan, baca setiap hari. Istri saya baca setiap hari 3 pasal. Setiap hari. Bahkan pagi, malam, kadang-kadang. Kalau saya mau tidur, saya hafalkan firman. Saya tidak baca, saya hafalkan juga. Saya baca 1. Umur saya sudah 63, saudara. Ngapal itu sulit, tapi saya perkatakan terus. Kalau tidak gitu, nanti hilang. Saya perkatakan terus, kalau tidak gitu hilang nanti. 1 minggu hilang, tapi saya perkatakan terus. Di mobil diperkatakan, waktu bekerja diperkatakan, waktu masak diperkatakan, waktu saudara setrika diperkatakan, maka itu akan terjadi atas hidupmu. Pasti itu. Jadi saudara, kekhawatiran menyebabkan kita tidak bisa menikmati hidup. Karena itu, buanglah rasa khawatir dan ketakutanmu. Mari serahkan kepada Tuhan. Percayai, saat saudara berserah kepada Tuhan, saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan, terjadi mujizat. Waktu saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan, terjadi keajaiban. Itu firman. Aku berserah, aku berserah, amin, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan, aku, mari angkat, mari berdiri. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku percaya. Amin.
Serahkan ketakutanmu kepada Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saudara tidak akan mampu menjalani hidup tanpa Tuhan. Daud merasakan itu. Aku tidak mampu Tuhan tanpa firman-Mu, tanpa Taurat-Mu. Kalau aku tidak suka akan firman-Mu, maka kekhawatiran, ketakutan itu akan membinasakan hidupku. Itu Daud. Kalau saudara tidak suka akan firman, tidak mengimani akan firman apa yang tertulis, yang saudara baca dan saudara renungkan, saudara berkatakan saudara tidak mengimani, saudara tidak akan mampu. Karena itu Tuhan berkata, jika firman-Ku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Minta apa saja yang kamu mau, kamu akan menerimanya. Mungkin hari ini saudara mengalami kesulitan ekonomi, masalah, masa depan keluarga, pekerjaan. Kekhawatiran, ketakutan sering melanda hidup kita. Serahkan pada Tuhan. Percayai bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Lawanlah semua dengan iman. Serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku serahkan kepadamu ketakutan, kekhawatiran. Dan aku percaya masa depanku, keluargaku, pekerjaanku ditolong Tuhan. Kalau saudara belum melihat hari ini pertolongan Tuhan, jangan pernah meragukan. Tuhan itu baik. Angkat tanganmu. Aku berserah. Imani. Aku berserah. Percayai firman Tuhan. Aku sekali-sekali tidak pernah membiarkanmu. Aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkanmu. Mendekatlah, melekatlah pada Tuhan. Maka Tuhan akan merespon segala masalahmu, persoalanmu. Tuhan pasti sanggup menolong segala kesulitanmu. Amin. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saudara, angkat tanganmu kalau hari ini saudara punya pergumulan. Jangan pernah khawatir, takut. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Tuhan mengerti apa yang terjadi atas persoalanmu. Dan Tuhan lihat hati setiap kita. Hari ini siapa yang punya masalah, punya beban, punya persoalan di dalam hidup, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, masa depanmu, anakmu, Tuhan tahu. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Percaya apa yang Tuhan katakan. Percaya apa yang Tuhan firmankan. Aku berserah. Aku berserah. Amin. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sama-sama. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Amin. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Saudara, firman Tuhan dikatakan 1 Petrus 5:7, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mazmur 37:5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan saudara pegang masalah, serahkan kepada Tuhan. Jangan takut, aku menyertaimu.
Itu janji Tuhan. Jangan pernah takut, aku bersamamu. Masalah boleh terjadi, imanmu harus kuat, berpaut kepada firman. Maka sesuatu keajaiban pasti terjadi. Tidak ada masalah yang tidak dapat dijawabnya. Tidak ada pertanyaan yang tidak dapat diselesaikannya. Tuhan kita ajaib. Tidak ada belenggu yang tidak dapat diputuskannya. Tidak ada penjara yang tidak dapat dibukanya. Tidak ada sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkannya. Tidak ada keajaiban apapun di luar ini selain Tuhan kita Yesus. Semua bisa dilakukan. Gunung pun bisa diratakan. Kita punya Allah yang ajaib. Serahkan hari ini kepada Tuhan. Kekhawatiranmu, ketakutanmu, Tuhan sanggup menolong dan memeliharamu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk kami menanggulangi kekhawatiran kami, ketakutan kami. Aku berpegang janji-Mu akan firman-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, apabila kami berpaut dekat erat kepadamu, aku suka akan firman-Mu, akan kebenaran janji-Mu yang Kau nyatakan, yang Kau ucapkan lewat firman yang aku baca. Biarlah itu kami renungkan setiap hari. Seperti Yosua merenungkan Taurat siang dan malam, dan janji Tuhan tergenapi. Hari ini Tuhan, ketakutan, kekhawatiran aku lawan di dalam nama Yesus dengan iman. Dan aku percaya janji kemenangan pasti terjadi atas setiap hidup kami. Masalah demi masalah boleh dilalukan. Hari ini masalahku, persoalanku, bebanku diangkat oleh Tuhan. Dan Tuhan menolongku, Tuhan melepaskanku. Dan Tuhan keajaiban bagi keluargaku, pekerjaanku, bagi masa depanku. Dan Tuhan sanggup menolong. Terima kasih Bapa. Biarlah hamba-Mu selesai, tapi firman-Mu meneguhkan setiap kami. Kami pulang membawa kemenangan, sukacita baru. Kalau suatu saat datang ketakutan, kekhawatiran, aku berkatakan iman, aku lawan dengan iman. Pasti Tuhan, aku jadi pemenang. Seperti firman-Mu, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang pada petang hari ini meluangkan waktu untuk hadir beribadah. Segala sesuatu yang kami kerjakan di hadapan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Atim. Terima kasih Bapak untuk sermonnya sore hari ini. Thank you so much. Kita sudah diberkati firman Tuhan. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Allah kita. Sebelum kita memberikan persembahan Bapak Ibu Saudaraku, saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku untuk mempersiapkan persembahannya. Jangan diuntel-untel kalau kata orang Surabaya, dilipat yang bagus. Kita memberikan terbaik buat Tuhan. Saya berikan waktu sebentar untuk menyiapkan. Mari kita tundukkan kepala bersama dan kita berdoa. Biarkan setiap kami terus bergantung terus kepada Tuhan. Kami menggantungkan hidup kami, masa depan kami semua di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Atim dan keluarga semuanya. Kami percaya kesehatan yang melimpah ruah datangnya daripada Tuhan. Untuk dalam pelayannya, dalam semua pekerjaannya apapun. Biarkan dalam sekeluarga ini boleh terus menuai kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Terus menjadi brand ambasadornya Tuhan. Dan kami terus berdoa Pak Atim dan sekeluarga sehat, sehat, dan sehat. Terima kasih, kami akan memberikan persembahan buat setiap kami Tuhan. Biarkan kami memberikan terbaik dari terbaik yang kami punya. Terima kasih di dalam nama Yesus yang saya memberikan persembahan sama-sama. Katakan amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Ia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah.
tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari kita saksikan sama-sama info sepekan dari GBT Maro Sharon. Tuhan Yesus memberkati.